Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Renungan untuk hari Selasa. Saya akan menyampaikan untuk kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Berkatilah kami di dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman hari ini. Berkati juga jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman pada hari ini. Demi kasih setia Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita sesuai dengan almanak Gereja HKBP tertulis dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua kita manusia pasti menginginkan hidup yang merdeka. Dan sebaliknya tidak ada manusia di dunia ini yang menginginkan hidupnya dibelenggu atau diikat, bahkan dipenjarakan. Orang-orang yang sedang dipenjarakan saat ini pasti memiliki kerinduan yang besar supaya mereka merdeka, supaya mereka bebas dari hukuman, bebas dari ikatan, bebas dari penjara. Itu sebabnya ada saja berita yang kita dengar, orang-orang di penjara, walaupun mereka sedang di penjara, tapi jalan-jalan ke luar negeri, pelisiran ke tempat-tempat hiburan, karena penjara itu membuat hidup mereka terkungkung, membuat hidup mereka terikat. Kehidupan di luar adalah membuat mereka bebas. Tidak ada kenyamanan atau kebahagiaan bagi orang-orang yang dipenjara. Walaupun mereka bisa saja kita katakan hidupnya hanya makan dan minum, makan dan minum. Setiap hari itu yang mereka lakukan. Tetapi di sana tidak ada kebahagiaan. Tidak ada sukacita bagi orang-orang yang di dalam penjara. Kalau bisa, apapun dilakukan supaya tidak dipenjara. Mereka berusaha lari dari penjara. Mereka berusaha untuk meminta pengampunan, grasi, amnesti, atau apapun namanya yang lain supaya mereka bebas dari ikatan, bebas dari penjara. Sebenarnya ada penjara yang lebih berbahaya dari penjara-penjara yang ada di dunia ini. Di dalam kehidupan kita ini kita mengenal yaitu namanya penjara dosa. Dosa seringkali mengikat manusia. Dosa yang membuat manusia tertawan, terantai dalam kehidupannya sehingga mereka diperbudak oleh iblis. Mereka diikat oleh iblis untuk melakukan apa keinginan iblis. Jadi bagi orang-orang yang dipenjara di dalam dosa, tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita di sana. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah kematian. Beruntunglah kita di zaman Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus yang Maha Pengasih itu dan Maha Pemurah tidak lagi membiarkan kita hidup di dalam tawanan, tidak membiarkan hidup di dalam penjara yang hanya akan mendapatkan kematian selama-lamanya. Tetapi melalui Yesus Kristus dia menawarkan kemerdekaan. Yesus Kristus menawarkan kebebasan bagi kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus menghadirkan roh. Dialah yang akan membimbing kita
untuk memperoleh belas kasihan, mendapatkan kelepasan dari yang namanya tadi penjara dosa. Jadi jangan lagi hidup kita dirantai, dipenjarakan oleh dosa atau iblis. Melalui firman Tuhan hari ini kita sudah memiliki roh Tuhan. Baru-baru ini kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Jadi Pentakosta atau turunnya Roh Kudus adalah melepaskan kita dari belenggu penjara. Hari-hari ini kita menghadapi situasi pandemi COVID-19. COVID-19 ini juga seperti rantai dalam kehidupan kita. Kita seperti orang-orang yang terpenjara. Di mana-mana disuruh stay at home, tinggallah di rumah, jaga jarak. Jadi hidup kita sepertinya tidak bebas, tidak lagi merdeka. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan lebih berkuasa dari penjara-penjara itu. Tuhan lebih berkuasa dari yang namanya pandemi COVID-19. Kita tidak perlu lagi takut karena kita sudah memiliki Roh Allah yang tinggal di dalam hidup kita. Dia lebih besar, dia lebih berkuasa dari apapun yang ada di dunia ini. Karena itu biarkanlah hatimu, hatiku, hati kita semua dikuasai oleh Roh Kudus, supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka. Selamat mengikuti menjalani aktivitasmu satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah disapa oleh firman-Mu yang mengatakan bahwa kami sudah memiliki Roh Tuhan, di mana Roh Tuhan itu adalah Roh yang memerdekakan. Dulunya kami terikat, terpenjara oleh belenggu yang namanya dosa, belenggu kuasa iblis. Orang-orang yang terbelenggu dalam dosa tidak akan lagi mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan. Tapi melalui pengasihan Tuhan Yesus Kristus, kami diselamatkan. Oleh karena itulah, biarlah kami tidak lagi hidup terrantai, terikat oleh penjara-penjara dunia ini, apalagi penjara-penjara dosa. Tapi biarlah Roh Kudus menguasai hidup kami. Begitu juga dengan situasi yang kami hadapi, pandemi COVID-19. Walaupun itu seakan memenjarakan kami hari-hari ini, tapi kami percaya Roh Tuhan lebih besar daripada itu. Roh Tuhan lebih berkuasa dari semuanya itu. Biarlah kami selalu mempercayai kuasa Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Berkati aktivitas kami dimanapun kami berada saat ini. Demi kasih setia Kristus, kami berdoa dan telah mengucap syukur. Amin.